dress. No one gives a tinker's fucking curse about Mrs. Vaughan's satisfaction. Hai, kembali lagi bersama gue Dava Amrullah di channel ini. Kali ini gue akan mereview salah satu film karya Paul Thomas Anderson yang berjudul Phantom Thread. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe channel ini terlebih dahulu dan bagikan channel ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan konten-konten yang menarik di channel ini. Thank you so much. Seumur hidup, gue sudah menyaksikan beberapa karya-karya dari Paul Thomas Anderson seperti There Will Be Blood, The Master, Inherent Vice, Phantom Thread, dan Licorice Pizza. Kali ini gue akan membahas film favorit yang menjadi urutan ketiga dari beberapa film Paul Thomas Anderson yang pernah gue tonton, yaitu Phantom Thread. Phantom Thread adalah sebuah film drama romance sekaligus historical yang dibintangi oleh salah satu aktor paling cemerlang abad ini yang pernah membawa pulang 3 piala Oscar sebagai Best Actor in a Leading Role. Siapa lagi kalau bukan Daniel Day-Lewis. Film ini juga menjadi film terakhirnya sebelum menyatakan diri pensiun dari dunia akting. Phantom Thread bercerita tentang seorang pembuat gaun ternama bernama Reynolds Woodcock yang diperankan oleh Daniel Day-Lewis yang kehidupannya penuh dengan ketertiban. Dirinya sangat perfeksionis dan terobsesi dengan kesempurnaan dalam menjalani profesinya tersebut. Suatu hari, ia bertemu dengan wanita muda yang penuh tekad dan semangat bernama Alma yang diperankan oleh Vicky Krieps yang akhirnya menjadi asisten sekaligus istrinya. Sifat Alma yang penuh kebebasan, memberontak, dan periang sangat kontras dengan Reynolds. Hal ini membuat ketegangan di antara keduanya pasang surut seiring berjalannya waktu. Film Phantom Thread adalah salah satu film paling modis yang pernah gue tonton. Selain karena bercerita mengenai sosok pembuat gaun, film ini juga sangat menekankan betapa fashion, terutama gaun, adalah faktor penting dalam film yang bahkan menjadi penggerak cerita. Sejak awal kita sudah diperlihatkan mengenai bagaimana protagonis dan tokoh-tokoh lainnya berkecimpung di rumah mode, berkomitmen, dan terobsesi dengan gaun-gaun tersebut. Gaun di film Phantom Thread bukan hanya sekedar pakaian belaka yang digunakan oleh manusia, melainkan simbol kehormatan, harga diri, bahkan kemuliaan yang nilainya tidak main-main. Dalam film ini, penonton dapat melihat bagaimana seorang manusia dikuasai oleh obsesi, ambisi, dan tekad yang kuat. Baik Reynolds maupun Alma sama-sama memiliki ketiga hal tersebut untuk mencapai tujuannya. Reynolds dengan sifat perfeksionisnya percaya bahwa pekerjaannya adalah hal utama yang tidak bisa diganggu-gugat, memiliki kedudukan, dan terikat padanya. Sementara Alma percaya bahwa ia bisa menaklukkan Reynolds dengan caranya sendiri agar ia bisa luluh kepadanya. Sebuah kisah cinta yang beracun ini kerap kali bolak-balik menghadapi konflik sepanjang film. Kadang ada masa-masa romantis di mana keduanya saling mesra dan mencintai satu sama lain. Dan setelahnya, situasi kembali memanas karena adanya dinding di antara ego mereka masing-masing. Baik Reynolds maupun Alma kadang saling mengganggu dan terganggu dengan sikap, sifat, dan kebiasaan dari kedua tokoh yang sama-sama kompleks tersebut. Hal ini juga dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti latar belakang, kisah hidup yang rumit, dan prinsip serta selera keduanya yang berbeda. Secara cerita, film ini cukup menarik layaknya film-film Paul Thomas Anderson yang lain. Sejauh ini, dari beberapa film karyanya, gue bisa menangkap beberapa tema yang kerap kali ia angkat, yaitu obsesi, kisah cinta yang tak biasa, dan kekuasaan antar manusia. Phantom Thread mencakup ketiga aspek tersebut, di mana obsesi diperlihatkan secara gamblang pada sosok Reynolds melalui cara hidupnya, cinta yang tak biasa ditampilkan melalui serangkaian pasang surut asmara Alma dan Reynolds, serta kekuasaan antar manusia ditunjukkan dengan menarik status sosial kedua tokoh pada film dan profesinya di rumah mode tersebut.
Dari segi teknis, yang paling menonjol memanglah dari segi kostum. Penonton akan melihat banyak gaun yang dipakai silih berganti, proses pembuatannya, bahan-bahan, hingga seberapa berharganya mereka bagi protagonis. Kausalitas pada film ini juga dipengaruhi oleh gaun-gaun tersebut. Dan nggak hanya kostum, tata artistik di film ini juga ciamik, yang mana sebagai film periodik mampu membangkitkan suasana London di tahun 1950-an dengan suasana gloomy-nya. Tapi nih, yang nggak kalah menarik yaitu adalah aspek sinematografi pada film ini, di mana terjadi sebuah absen pada kredit Director of Photography yang setelah gue baca-baca beberapa artikel, ternyata film ini nggak memiliki sinematografer. Jadi gambar-gambar indah pada film Phantom Thread ini dihasilkan oleh kolaborasi dan eksperimentasi antara Paul Thomas Anderson, kamera operator, dan gaffernya. Bagi gua, hal ini merupakan kejadian langka dan cukup mencengangkan, karena selama menonton film ini gua sangat terpukau dengan keindahan shot-shotnya dan menikmati setiap detailnya. Phantom Thread juga memiliki gambar indah dengan grain yang sangat kentara karena direkam dengan kamera film. Hal ini menambah kesan jadul dengan warna yang khas film-film lama sesuai periode cerita. Paul Thomas Anderson sering menggunakan berbagai close-up untuk memperlihatkan detail-detail objek dan keterkaitannya dengan ekspresi subjek di film ini. Cara ini diperkuat dengan penataan sound design yang mendukung bagaimana penonton bisa merasakan kegelisahan sosok Reynolds yang sangat perfeksionis ketika ia terganggu dengan situasi di sekelilingnya. Selain itu, sinematografi pada film Phantom Thread ini juga sering bermain pada foreground dan background. Ini menentukan siapa yang sedang disorot, ditinggalkan, dominan, dan didominasi pada sebuah kejadian maupun percakapan. Nggak hanya itu, Paul Thomas Anderson juga sering memasang foreground sebagai frame yang mengurung tokoh-tokoh dalam sebuah ruang gerak tertentu dan pembatas yang mewakili perasaan mereka. Dan secara sadar ataupun nggak sadar, lagi-lagi penonton akan merasakan kesan berjarak dan batas jelas antara tokoh Reynolds dan Alma di film ini. Bagi gue, film Phantom Thread bukanlah yang terbaik dari Paul Thomas Anderson, tapi gue tetap merasa terpuaskan dengan hal-hal baru yang selalu gue temukan pada film-filmnya. Ia selalu bisa memberikan kepada penonton sebuah situasi yang gak biasa, serta bagaimana keunikan tokoh-tokohnya dalam menyampaikan suatu pesan ataupun perasaan di film-film tersebut. Ditambah lagi, Daniel Day-Lewis yang nggak pernah absen untuk diberi tepuk tangan serta pujian. Aktingnya yang kompleks dengan perubahan aksen, gaya bicara, hingga gerak tubuhnya mampu menyihir penonton untuk menyelami tokohnya dengan mudah. Hal ini adalah bentuk nyata totalitasnya sebagai seorang aktor jempolan yang nggak main-main. Salut buat Daniel Day-Lewis dan film terakhirnya ini. Thank you so much telah menonton review ini. Berikan juga komentar ataupun pendapat kalian terkait film Phantom Thread dan review ini di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka bisa mendapatkan konten yang menarik di channel ini. Follow juga Instagram gue di @im_amru dan subscribe channel YouTube gue juga ya. Thank you so much and bye-bye.